Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah kelas, segitiga restitusi. Disiplin positif. Pengertian disiplin dari kata disiplina artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple atau murid pengikut. Tujuan menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Peran saya dalam hal disiplin positif di sekolah diantaranya mencontohkan dan menuntun peserta didik saya menjaga kebersihan kelas maupun lingkungan sekolah. Setiap sebelum belajar peserta didik mengecek sampah di laci dan di lantai. Penerapan 5As di lingkungan sekolah. Motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan. Motivasi intrinsik. 1. Menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. 2. Mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3. Menghargai nilai-nilai diri sendiri. Hukuman. Hukuman bersifat satu arah, dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman, tanpa melalui suatu kesepakatan, atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Penghargaan. Alficon, Punished by Rewards, 1993, wawancara ASCD Annual Conference, Maret 1995, mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Peran saya dalam hal motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan. Motivasi, menuntun peserta didik saya, agar motivasi intrinsiknya bukan lagi karena menghindari hukuman atau karena ingin mendapatkan hadiah, tapi karena menghargai nilai-nilai dari dalam diri mereka sendiri. Yupoman, belajar menghindari pemberian hukuman yang satu arah, tetapi lebih kepada penyelesaian masalah dengan restitusi. Penghargaan, berusaha menghindari bentuk penghargaan agar peserta didik saya melakukan apapun karena menghargai nilai-nilai yang ada dalam dirinya sendiri, bukan karena motivasi ekstrinsik. Posisi kontrol restitusi. Doa, William Glasser, Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah 1. Penghukum. 2. Pembuat rasa bersalah. 3. Teman. 4. Pemantau. 5. Manajer. Peran saya dalam hal posisi kontrol restitusi. Sebelumnya, saya berperan sebagai penghukum dan teman ketika menyelesaikan masalah. Sering menyelesaikan masalah dengan hukuman atau bujukan. Setelah mempelajari modul ini, saya belajar berperan sebagai manajer menyelesaikan masalah dengan cara yang positif. Keyakinan sekolah kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan sekolah kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Peran saya dalam hal keyakinan sekolah kelas. Saya bersama peserta didik kelas 3 dengan kelas 5 membuat keyakinan kelas. Dalam keyakinan kelas tersebut terdapat keyakinan dalam hal kebersihan dan ketertiban dalam kelas dan lingkungan sekolah. Keyakinan kelas tersebut adalah: Kelas 3. 1. Bekerja sama menjaga kebersihan kelas. 2. Saling menghargai satu sama lain. 3. Saling mengingatkan membuang sampah pada tempatnya. Kelas 5. 1. Bekerja sama menjaga kebersihan kelas. 2. Bekerja sama menjaga ketertiban dalam kelas. 3. Saling mengingatkan tentang peraturan sekolah. Segitiga restitusi. Sisi 1. Menstabilkan identitas. Stabilize the identity.
Sisi 2. Validasi tindakan yang salah. Validate the misbeh. Sisi 3. Menanyakan keyakinan. Check the belief. Peran saya dalam hal segitiga restitusi. Ada 3 kasus yang saya selesaikan dengan segitiga restitusi. Nama Al-Fatih, kasus sering mengganggu teman ketika belajar di kelas. Alasan karena senang. Nama Bella, kasus melanggar peraturan seragam sekolah. Alasan karena kedinginan. Nama Irsan dengan Heri, kasus kelahi sampai salah satunya menangis. Alasan agar diam ketika berada di kelas. Terkaitan dengan materi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak adalah seorang pendidik ketika menjalankan perannya di lingkungan sekolah akan mampu mencetak generasi berprofil Pancasila, bila mampu memahami dan menerapkan pemahaman tentang pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara. Proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Pendidik yang hanya menuntun peserta didiknya untuk menemukan kekuatan kodrat yang ada dalam dirinya dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Seorang pendidik yang memahami nilai yang ada dalam dirinya yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta memahami perannya sebagai seorang pendidik yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, menggerakkan komunitas praktisi. Seorang pendidik yang memiliki visi dan mampu mewujudkan visi satuan pendidikannya dengan memperhatikan teori Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran yang ada dalam dirinya. Visi yang menghendaki peserta didiknya menjadi manusia yang berkarakter dan berprofil Pancasila yaitu 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Berkebinekaan global. 3. Bergotong royong. 4. Mandiri. 5. Bernalar kritis. 6. Kreatif. Refleksi dari pemahaman saya atas keseluruhan materi modul budaya positif. Budaya positif. 1. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. 2. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. 3. Keyakinan kelas. 4. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5. Restitusi 5 posisi kontrol. 6. Restitusi segitiga restitusi. Budaya positif, disiplin positif, dan nilai-nilai kebajikan universal merupakan suatu kegiatan positif yang dilakukan di lingkungan sekolah secara berkesinambungan dan dilakukan secara bersama-sama dengan semua warga sekolah baik sebagai peserta didik maupun sebagai seorang pendidik dan lainnya. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Motivasi merupakan kemauan yang dimiliki peserta didik yang didasari oleh 3 hal yaitu motivasi karena menghindari hukuman, motivasi karena mengharapkan hadiah dan motivasi yang memang muncul karena nilai-nilai yang ada dalam dirinya sendiri. Motivasi karena nilai dalam diri inilah yang perlu dikembangkan dalam diri peserta didik. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Hukuman dan penghargaan merupakan 2 hal yang dilakukan satu arah yang dilakukan oleh seorang pendidik kepada peserta didik tanpa ada persetujuan dan kesepakatan sebelumnya. Kedua hal ini dapat memberikan efek jangka pendek dan tidak merubah peserta didik ke arah yang positif. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Restitusi merupakan langkah efektif ketika menghendaki perubahan positif pada diri peserta didik. Restitusi fokus pada solusi dan tidak mencari kesalahan peserta didik. Restitusi ini menguntungkan bagi korban maupun pelaku. Keduanya dibuat merasa nyaman dan merubah perilaku ke arah positif pelan-pelan. Keyakinan kelas. Keyakinan dalam diri peserta didik yang dijadikan sebagai kesepakatan bersama dalam menaati aturan yang ada dalam kelas maupun di lingkungan sekolah. Keyakinan ini bertujuan untuk kenyamanan semua peserta didik baik itu tentang kebersihan, keadilan, kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, pelayanan, keamanan, kesabaran, tanggung jawab, mandiri, berprinsip, keselamatan, kesehatan dan lain sebagainya. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Setiap tingkah laku manusia sangat dipengaruhi oleh kebutuhan dasar yang ada dalam dirinya. Baik dan buruknya perilaku seseorang disebabkan oleh kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya. Kebutuhan dasar manusia tersebut yaitu 1. Kebutuhan untuk bertahan hidup, survival.
2. Kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. 3. Kebebasan, freedom. 4. Kesenangan, fun. 5. Penguasaan, power. 5. Posisi kontrol. Setiap individu baik itu seorang atasan, orang tua maupun sebagai seorang pendidik sangat identik dengan karakter mengontrol titik ketika menghendaki sesuatu atau ingin mencapai tujuan akan muncul kekuatan untuk mengontrol orang yang menjadi lawan bicaranya, atau orang yang ada di hadapannya dengan posisi yang berbeda-beda. Titik kelima, posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Budaya positif. Segitiga restitusi merupakan suatu tahapan yang sangat efektif untuk menuntun peserta didik menjadi manusia yang berkarakter dan berprofil Pancasila. Peserta didik yang mampu menjadi dirinya sendiri, manusia yang merdeka dan memerdekakan orang lain. Tahapan segitiga restitusi tersebut adalah: sisi 1, menstabilkan identitas, stabilis the identity. Sisi 2, validasi tindakan yang salah, validate the misbeh. Sisi 3, menanyakan keyakinan, seek the belief. Terima kasih.